Shalom semuanya, semoga semuanya sehat, semoga semuanya selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini aku mau sharing tentang sebuah rasa dendam. Teman-teman, di sini ada nggak sih yang masih memiliki dendam sama orang sekitar kalian? Entah itu teman, entah itu sahabat, atau mungkin pasangan, atau mungkin keluarga kalian yang kalian masih menyimpan rasa kepahitan untuk mereka. Nah, hari ini aku mau bahas tentang rasa dendam tersebut. Nah, teman-teman, terkadang ketika kita membalaskan sebuah dendam, di hati kita timbul rasa damai, timbul rasa puas. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau membalaskan dendam untuk menyelesaikan sebuah perkara itu adalah hal yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 39. Aku bacain ya. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampak pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Teman-teman, ayat ini bukan berarti ketika kita ditampar sama orang, kita kasih bagian lain tubuh kita buat ditampar. Bukan kayak gitu. Maksudnya apa sih? Tuhan di sini mengajarkan kita kalau ketika orang berbuat jahat kepada kita nggak boleh membalas berbuat jahat kepada mereka. Kita nggak ada bedanya sama mereka kalau kita melakukan hal jahat juga kepada mereka. Gitu loh teman-teman. Jadi memang sulit ya ketika kita disakitin sama orang. Kayak itu pengen bales gitu. Rasanya tuh kita pengen dia merasakan apa yang kita rasakan. Tapi Tuhan mengajarkan kita kalau membalaskan sebuah kejahatan itu ada perbuatan tidak benar. Ketika Tuhan hidup, Tuhan dicaci maki, Tuhan dihina, tapi apakah dia membalas perbuatan jahat orang-orang itu kepadanya? Enggak, teman-teman. Karena itu Tuhan ingin mengajarkan kepada kita anak-anaknya untuk tidak membalaskan kejahatan orang lain terhadap kita. Memang sulit, cuman yuk mari kita belajar untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Bahkan Tuhan mengajarkan kalau kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan bahkan menyuruh kita untuk berdoa, mengampuni mereka yang sudah bersalah kepada kita. Memang rasanya sulit, cuman itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda, teman-teman. Berbeda dalam hal apa? Berbeda dalam pola pikir kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Itu harus berbeda sama orang-orang. Ketika kita mengampuni kesalahan mereka pun melihat pribadi kita yang berbeda. Oh, aku telah menjahati dia, aku telah menyakiti hati dia, tapi dia tidak membalas. Dia bahkan mengampuni aku, dia tidak membalas apa yang aku berbuat. Jadi mereka berpikir, mereka telah melihat sisi diri kita yang lebih baik, sisi diri kita yang lebih benar, dan akhirnya kita bisa menjadi teladan untuk orang-orang sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Itulah teman-teman. Jadi di sini aku mau ngajarin kita kalau jangan membalas kejahatan orang lain kepada diri kita. Dan Tuhan pun tidak suka kalau kita memiliki pemahaman ganti gigi, mata ganti mata. Enggak, teman-teman. Kita anak Tuhan dan kita harus berbeda. Nah, aku punya satu ayat lagi, ada di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Coba teman-teman pikir, sebesar apa kesalahan orang kepada kita dibandingkan kesalahan kita sama Tuhan? Lebih besar mana? Tentu kesalahan kita sama Tuhan setiap hari, dari kita kecil sampai kita sebesar ini. Seberapa banyak dosa kita yang udah kita perbuat dan menyakiti hati Tuhan? Sebanyak apa? Apakah itu sebanding dengan kesalahan orang terhadap diri kita sampai kita tidak bisa mengampuni orang tersebut? Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengampuni segala dosa kita. Bahkan Tuhan sampai mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Masa sih kita nggak bisa memaafkan kesalahan orang yang mungkin jauh lebih kecil daripada kesalahan kita sama Tuhan? Nah, teman-teman, yuk kita belajar dari pribadi Tuhan, di mana Ia adalah sosok yang sempurna, yang mengampuni semua kesalahan seluruh umat manusia di muka bumi. Sebanyak apapun itu, Tuhan mengampuni kita. Yuk teman-teman, kita belajar dari pribadi Tuhan untuk senantiasa mengampuni kesalahan orang, tidak mengungkit-ungkitnya, tidak menghitung-hitungnya lagi,
dan kita lupakan itu. Memang sangat mungkin hal kesalahan itu sangat menyakiti hati kita. Tapi kita memiliki Bapa yang Maha Pengampun, yang senantiasa mengampuni kita asal kita kan mau minta maaf sama Tuhan. Nah teman-teman, itu aja sharing dari aku hari ini. So intinya kita memaafkan apapun kesalahan mereka, senantiasa mengampuni kesalahan mereka 70 kali 7 kali. Artinya apa? Selalu dan tak terhitung. Orang gak ada yang sempurna. Terkadang perkataan dan mulut mereka, perbuatan mereka menyakiti hati kita. Tapi sebagai pribadi yang terang, kita senantiasa memiliki stok maaf yang banyak seperti Bapak kita. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita memiliki kesalahan, jangan pernah lupa untuk meminta maaf. Kalau mereka nggak mau maafin kita, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kewajiban kita adalah bertanggung jawab dan meminta maaf. Itu aja dari aku. Sekian, dan jangan lupa like and subscribe YouTube Kampus Youth Community agar kita senantiasa update konten-konten yang memberkati kita semua, memberkati anak muda Indonesia. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, thank you semuanya. Thank you and God bless you. Sayonara. Friends, tahu nggak sih? Kamu itu berharga. Kamu itu mahal harganya. Kita sadar bahwa identitas diri yang sehat adalah melihat diri sendiri sebagaimana Tuhan melihat kamu. Gak lebih dan gak kurang. Maka itu kamu berharga. Lah Kak, kenapa aku berharga? Kan aku kan gak ada apa-apanya. Eits, jangan merasa itu dulu. Kita bahas bareng-bareng.